Halo semua, selamat datang kembali di My YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk membahas bagaimana contoh soal tipe TWK penalaran yang banyak di-request oleh calon peserta seleksi SKD, khususnya CPNS Kedinasan tahun 2023. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dan mencoba untuk menampilkan bagaimana contoh soal TWK yang bertipe penalaran. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari contoh soal TWK penalaran yang pertama. Jadi digambarkan di soal yang pertama, negara Indonesia sebagai negara yang mempunyai karakteristik keragaman budaya atau multikultural, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman di bidang sosial budaya. Perbedaan juga bisa menjadi pisau bermata dua yang bisa menjadi keuntungan sekaligus kerugian bagi negara Indonesia. Kemudian yang ditanyakan pada soal yang pertama ini kalimatnya adalah di kalimat terakhir, di mana bagaimana peran nasionalisme yang tepat untuk menghadapi hal tersebut. Apakah opsi yang A, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara, ataukah opsi yang B, aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme, ataukah yang C, mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia, ataukah yang D, menghadiri forum seperti perkumpulan lintas agama yang beredar, ataukah yang C, menerapkan nilai sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira jawaban yang paling tepat apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Sekali lagi, yang ditanyakan adalah khususnya bagaimana peran nasionalisme. Nasionalisme ini erat kaitannya dengan implementasi dari sila yang ketiga dari Pancasila itu sendiri. Nah, salah satu tips dan trik dari TWK adalah kita cari opsi yang sesuai request, sesuai dengan apa yang diminta oleh soal, apa yang ditagih oleh soal. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Nah, jadi aktif mengikuti kegiatan nasional ini adalah termasuk sikap nasionalisme. Kegiatan nasional di mana agar memiliki jiwa nasionalisme. Ini sudah erat kaitannya dengan jiwa nasionalisme. Walaupun opsi yang A juga bersifat positif, opsi yang C bersifat positif juga, termasuk juga opsi yang D dan opsi yang E. Cuman yang ditanyakan di soal ini adalah bagaimana peran nasionalisme. Opsi yang tepat sekali lagi adalah opsi yang B. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 2. Jadi Malaysia itu pernah melakukan klaim bahwa kebudayaan wayang kulit dan batik merupakan budaya asli dari negaranya. Namun klaim Malaysia terbantahkan dengan pengakuan UNESCO. Jadi UNESCO merupakan organisasi di bawah naungan PBB khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Bahwa wayang kulit dan batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan di soal nomor 2 ini, sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah, jadi bela negara khususnya di bidang budaya, di mana negara Malaysia pernah mengklaim wayang kulit dan batik. Sikap yang kita ambil, apakah opsi yang A, menerima klaim Malaysia karena ingin menjaga kerukunan dan kedamaian antar negara, ataukah yang B, mulai mencintai budaya Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menikmati pertunjukan atau produk kebudayaan Indonesia, ataukah yang C,
melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam? Ataukah yang D, melakukan asimilasi budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga menghasilkan budaya baru yang akan lebih dikenal? Ataukah opsi yang E, melakukan protes terhadap klaim Malaysia? Nah, jadi apa yang menjadi opsi yang paling tepat sebagai wujud bela negara akan budaya Indonesia? Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Walaupun opsi yang A, B, termasuk D dan E juga tingkat kemiripannya sangat tinggi. Tetapi yang paling tepat kita adalah sikapnya adalah melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Kalau yang B hanya mulai mencintai. Nah, kalau yang A menerima klaim, jelas bukan bela negara. Kalau asimilasi, penggabungan dua budaya. Kalau yang E melakukan protes. Tapi yang paling tepat itulah opsi yang C. Bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Soal nomor 3, di mana digambarkan bahwa Rudi ditangkap polisi gara-gara melakukan pencurian buah nanas milik PT Mekar Karya. Kemudian ia diadili oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun. Sedangkan Anton yang merupakan salah satu pejabat di pemerintah provinsi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Anton dinyatakan tidak bersalah dengan dalih bekerja demi kepentingan negara. Jadi dari ilustrasi soal nomor 3 ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal berapa? Kalau kita lihat dan kita cermati bahwa ilustrasi kasus Rudi dan Anton ini bahwa terkait dengan hukum. Ada yang Rudi atau mencuri nanas Kemudian ada Anton yang melakukan tindak pidana korupsi tapi hukumannya tidak sebanding. Jelas hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apakah pasal 1 ayat 1, apakah pasal 1 ayat 3, ataukah pasal 2 ayat 1, ataukah pasal 3 ayat 1, ataukah pasal 4 ayat 1. Indonesia adalah negara hukum. Itu merupakan bunyi pasal 1 ayat 3. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 4. Separatisme adalah upaya suatu daerah atau golongan yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Tindakan yang sepatutnya kita lakukan ketika mendengar atau melihat kelompok yang ingin melepaskan diri dari bangsa Indonesia atau biasa disebut sebagai gerakan separatisme. Apa yang harus kita lakukan? Apakah yang A, hanya menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota kelompok tersebut? Ataukah yang B, membiarkannya karena saya tidak akan masuk ke kelompok tersebut? Ataukah yang C, segera melaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti? Ataukah yang D, bersikap tidak peduli terhadap kegiatan-kegiatan kelompok tersebut? Ataukah yang E, memata-matai dengan cara masuk ke kelompok tersebut? Sekali lagi, gerakan separatisme, gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Di mana kasus ini yang di era sekarang itu terjadi di Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Papua. Itu termasuk gerakan separatis oleh KKB. Apa yang harus kita lakukan? A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang paling tepat? Ya, tepat sekali. Itu adalah opsi yang C. Segera melaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Jadi kita harus segera melapor. Apalagi sampai mendengar dan melihat ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 5. Di mana digambarkan bahwa kejujuran merupakan fondasi awal atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran dan integritas karena keduanya memiliki makna yang kurang lebih sama. Berikut ini merupakan sikap yang tidak mencerminkan. Nah, kata tidak, kata bukan, kata kecuali harus diperhatikan. Di sini ada tidak mencerminkan nilai kejujuran.
atau integritas adalah apakah opsi yang A, tidak punya pendirian dan bergantung pada orang lain, ataukah opsi yang B, tidak memiliki semangat juang dan bermalas-malasan, ataukah opsi yang C, tidak belajar padahal besok akan diadakan ujian, ataukah yang D, membeli 5 gorengan namun hanya membayar 3, ataukah yang E, tidak mencatat pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Opsi yang paling tepat yang erat kaitannya dengan kejujuran, atau opsi yang A, B, C, D, ataukah yang E. Nilai integritas yang erat kaitannya dengan nilai kejujuran, itu yang tidak mencerminkan nilai kejujuran itu adalah opsi yang D. Ya, jadi membeli 5 gorengan namun hanya membayar 3. Jelas ini perilaku yang tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Itu sudah kita bahas. Lanjut soal nomor 6. Digambarkan bahwa MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila, jadi ini merupakan prosedur pemakzulan atau dalam istilah lainnya adalah impeachment kepada presiden, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Itu dapat dilakukan berdasarkan Ketatanegaraan Republik Indonesia, tepatnya di pasal 7B ayat 1. Apa yang harus ditempuh oleh MPR untuk dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya? Apakah opsi yang A, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum? Ataukah opsi yang B, diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, merupakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela? Ataukah yang C, diusulkan Mahkamah Konstitusi, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela? Ataukah yang D, diusulkan DPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Atau opsi yang E, telah mendapatkan keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Ketatanegaraan Republik Indonesia, tepatnya di pasal 7B ayat 1, bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan itu diusulkan oleh DPR. Di prosesnya di DPR dulu, kemudian baru dilaporkan ke MK. Kemudian nanti di akhir diputuskan oleh MPR. Sehingga opsi yang paling tepat, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila diusulkan oleh DPR. Ya, opsi yang D. Kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti terakhir diputus lagi oleh MPR. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 7. Memberikan sosialisasi kepada pelajar yang berisi tentang Pancasila di lingkungan sekolah, biasa disebut sebagai memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan, memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah itu memiliki tujuan, yaitu apakah opsi yang A, membangun sikap semangat kompetitif bagi kaum pelajar, ataukah yang B, mewujudkan masyarakat khususnya pelajar agar mereka sadar hukum, ataukah yang C, menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air, ataukah yang D, agar pelajar memiliki sikap demokrasi yang tertib dan beradab, ataukah yang E, menjadikan warga negara yang berkarakter dalam nilai kemanusiaan. Nah, jadi apakah yang paling tepat tujuan dari memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah? Apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, D, ataukah yang E? Nah, kalau kita perhatikan bahwa
Opsi yang A itu membangun sikap semangat kompetitif bagi kaum pelajar. Tidak ada terkait dengan nilai-nilai Pancasila di sini. Walaupun itu terkait dengan kaum pelajar. Cuman semangat kompetitif belum spesifik terkait dengan Pancasila. Kalau yang B, mewujudkan masyarakat khususnya pelajar agar mereka sadar hukum. Nah, ini terkait dengan kesadaran akan hukum. Ini yang sudah mengarah kepada nilai Pancasila, khususnya pelajar. Kalau yang C, menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air, ini tidak spesifik di lingkungan sekolah. Ya, yang ditanyakan adalah di lingkungan sekolah. Sehingga ini yang C bukan menjadi jawaban. Kalau yang D, agar pelajar memiliki sikap demokrasi yang tertib dan beradab. Nah, jadi pelajar yang sikap demokrasi, nah ini terkait dengan kehidupan politik ya, itu belum diharapkan dimiliki oleh pelajar karena kehidupan yang demokrasi itu lebih didominasi kehidupan yang berada di masyarakat. Apalagi demokrasi yang tertib. Yang dapat dilakukan di sekolah, kegiatan demokrasi hanya bagaimana memilih ketua kelas, kemudian pemilihan ketua OSIS, itu masih bersifat sikap demokrasi yang sederhana. Gitu. Kalau yang E, menjadikan warga negara yang berkarakter dalam menjunjung nilai kemanusiaan. Nah, ini khususnya di warga negara, ya. Sehingga opsi yang paling tepat di antara opsi A, B, C, D, dan E yang spesifik ya terkait dengan di lingkungan sekolah dan ada nilai Pancasilanya. Di opsi yang E ada nilai kemanusiaan. Nah, di sini ini merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, kalau yang di sini yang berkarakter itu wajib dimiliki oleh pelajar. Jadi menjadikan warga negara yang berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini yang menjadi poin inti ya. Nilai kemanusiaan. Sehingga opsi yang tepatlah opsi yang E. Memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah memiliki tujuan yaitu untuk menjadikan warga negara yang berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Seorang abdi negara itu harus memiliki jiwa integritas yang tinggi karena mereka akan melayani masyarakat ya dan negara nantinya. Bentuk integritas tersebut dicerminkan dari sumpah mereka sebagai abdi negara dan merupakan bentuk pendekatan religius bagi mereka. Bentuk pendekatan religius bagi seorang abdi negara sesuai dengan Pancasila yang pasti dilakukan adalah jadi bentuk pendekatan religius. Jadi dilihat dari perspektif keagamaan bagi seorang abdi negara sesuai dengan Pancasila yang pasti dilakukan. Apakah opsi yang A, ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianutnya? Apakah opsi yang B, meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara? Ataukah yang C, melaksanakan kegiatan keagamaan ketika luang seperti saat istirahat kerja? Ataukah yang D, sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing? Ataukah yang E, aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dianut masing-masing? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah yang E yang menjadi jawaban? Sekali lagi, bentuk pendekatan religius dan di soal nomor 8 ini juga sudah ada kata kunci ya dari tertib sumpah mereka. Nah, sehingga opsi yang paling tepat pendekatan religius bagi seorang abdi negara atau CPNS atau PNS nantinya adalah opsi yang D. Sumpah jabatan itu dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sehingga opsi yang paling tepat sekali lagi soal nomor 8 inilah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Salah satu daerah di Indonesia akan menyelenggarakan suatu acara dalam rangka memperingati hari jadi daerahnya. Pemerintah daerah setempat mengundang beberapa tokoh perwakilan dari anggota lembaga negara. Ada Bu Rani, anggota DPR. Kemudian ada Pak Budi, anggota DPD. Dan ada
Pak Ranu sebagai anggota BPK dan Bu Sinta sebagai anggota Komisi Yudisial. Saat menghadiri acara tersebut, dua orang meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena akan menghadiri sidang MPR di Jakarta. Orang yang dapat menerima izin untuk meninggalkan acara tersebut untuk mengikuti rapat MPR adalah ini merupakan bagaimana soal yang bertipe penalaran, di mana yang menjadi inti pertanyaan adalah yang mana anggota dari MPR. Ya, sesuai dengan pasal 3, itu bahwa anggota MPR terdiri dari dua lembaga negara. Ada DPR dan ada juga DPD. Sehingga yang menjadi anggota DPR itu ada Bu Rani, ya, di sini. Kemudian yang menjadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu adanya Pak Budi. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah Bu Rani dan Pak Budi. Itu adalah opsi yang A. Sekali lagi, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kalau DPD itu berjumlah sama, setiap provinsi berjumlah 4. Kalau DPR itu disesuaikan dengan jumlah dari dapilnya atau jumlah dari penduduk di setiap daerah pemilihan. Ada Bu Rani dan Pak Budi yang akan mengikuti rapat MPR. Opsi yang paling tepat itu opsi yang A. Kita lanjutkan. Ini tipe soal yang sering sekali muncul yang banyak mengalami kebingungan sebenarnya terkait dengan bagaimana perlombaan ya atau mewakili negara seperti soal nomor 10 pasangan ganda putri Indonesia sukses meraih emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020, bahkan lawan dari Cina memuji ganda putri Indonesia, mereka kagum terhadap kerja keras mereka. Pasangan ganda putri ini mengaku bahwa kesuksesan meraih medali emas berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Perilaku pasangan ganda putri Indonesia mencerminkan sikap jadi meraih sukses ya di ajang Olimpiade. Kalau sudah terkait dengan ajang perlombaan, kemudian ajang untuk membela negara di tingkat olahraga di dunia internasional, itu adalah sikap bela negara. Namun, tidak menutup kemungkinan ketika meraih medali dan diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti juga dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih, itu merupakan simbol-simbol persatuan Indonesia, itu menjadi sikapnya adalah nasionalisme. Disesuaikan dengan konteks soal. Nah, untuk soal nomor 10 ini konteksnya adalah membela negara dan mendapatkan medali emas di ajang Olimpiade Tokyo, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi membela negara atau bela negara. Opsi yang C. Jadi membela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Dalam hal ini adalah profesinya menjadi seorang atlet. Sehingga opsi yang paling tepat, opsi yang C. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 11. Patriotisme adalah perjuangan dari seorang untuk memperjuangkan jiwa dan raganya serta apa yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih besar. Salah satunya adalah negara. Semangat ini perlu dilestarikan dan terus digenggam erat oleh para anak bangsa. Meskipun masih dalam usia yang terlihat muda, namun perlu dikenalkan semangat patriotisme tersebut. Dengan demikian, maka ke depannya mereka lebih memiliki dan kenal dengan bangsa dan negara. Kemudian inti pertanyaan di sini adalah sebagai orang tua dapat mengenalkan sikap patriotisme dengan cara bagaimana cara orang tua untuk dapat mengenalkan sikap patriotisme kepada anaknya. Apakah opsi yang A, memerintahkan anak kita untuk menggambar setiap hari akan simbol bangsa Indonesia seperti bendera, kemudian ada Garuda dan pernak-pernik kenegaraan lainnya, itu belum efektif ya. Kalau yang B, melakukan sosialisasi kepada anak didik kita dan penerus bangsa kita untuk terus berkembang maju dengan cara menghafal, nah itu juga kurang efektif. Kalau yang berikutnya yang C, memberikan edukasi kepada mereka akan pentingnya menghafal. Nah, ini juga hampir sama dengan opsi sebelumnya, menghafal simbol-simbol negara. Kalau yang D, membiarkan apapun yang terjadi karena memang tugas dari orang tua, bukan menanamkan sikap patriotisme. Jelas ini bukan menjadi jawaban. Nah, jawaban yang paling tepat, bagaimana sebagai orang tua dapat mengenalkan sikap patriotisme dengan cara opsi yang E.
membina dan membimbing anak-anak kita untuk siap berkorban meskipun itu dalam bentuk yang kecil seperti berdoa agar Indonesia bersatu. Opsi yang tepat adalah opsi yang E. Ini merupakan tipe soal TWK penalaran. Hati-hati, jangan sampai salah. Jangan sampai kita terkecoh dengan opsi yang tipenya hampir sama, kemudian tingkat kemiripan opsi yang sangat tipis, sehingga kita terbiasa untuk melatih diri kita untuk mengerjakan soal-soal TWK bertipe penalaran, analisis tingkat tinggi. Untuk soal nomor 11 ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal nomor 12, di mana digambarkan bahwa Presiden Soeharto memegang jabatan lebih dari 30 tahun melalui pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi melakukan pemilihan presiden sejak 2004. Dan pada tahun itu Indonesia pertama kali memiliki presiden berdasarkan pilihan rakyat, di mana ketika tahun 2004 ini yang dipilih presiden secara langsung oleh rakyat itu adalah Presiden SBY. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah perubahan kewenangan MPR disebabkan karena, jadi kalau sebelumnya sebelum diamandemen MPR yang memilih presiden, tetapi setelah dilakukan perubahan atau amandemen, ini ada perubahan kewenangan. Perubahan dari MPR itu sendiri. Tugas dari MPR itu sendiri. Apakah opsi yang A, kedaulatan berada di tangan rakyat, ataukah yang B, kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung, ataukah yang C, kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wakil presiden yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, ataukah yang D, kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi, ataukah yang E, kedaulatan dilaksanakan oleh presiden sebagai mandat MPR. Nah, opsi yang paling tepat berdasarkan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu maknanya adalah kekuasaan tertinggi. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Sehingga opsi yang paling tepat, perubahan kewenangan MPR disebabkan karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Opsi yang A. Kita lanjutkan. Soal nomor 13. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi terkait dengan persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan itu pasal 27 ayat 1. Kalau 27 ayat 3 itu terkait dengan bela negara. Kalau 27 ayat 2 itu terkait dengan memperoleh pekerjaan yang layak. Jadi kita coba untuk terbiasa memahami isi dari konstitusi atau undang-undang dasar kita. Lanjut kembali ke soal, hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal itu. Kemudian inti pertanyaannya berikut merupakan kewajiban warga negara terhadap warga negara Indonesia yang berdampak pada ketertiban, tertiban masyarakat. Yang berdampak pada ketertiban khususnya yang merupakan kewajiban. Apakah opsi yang A, menghormati orang tua dan guru, itu tidak akan berpengaruh kepada ketertiban masyarakat ya. Yang berpengaruh pada ketertiban masyarakat jelas terkait dengan bagaimana aturan, norma atau hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Kalau yang B, membayar pajak kendaraan bermotor. Kalau yang C, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ataukah yang D, bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan profesinya. Ataukah yang E, menggunakan hak pilih aktif dalam pemilihan umum. Sekali lagi, merupakan kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia yang berdampak pada ketertiban masyarakat. Jelas opsi yang paling tepat A, B, C, D, ataukah yang E? Itu yang paling tepat adalah opsi yang C. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, lanjut berikutnya soal nomor 14. Ini terkait dengan materi integritas yang bertipe penalaran. Digambarkan bahwa korupsi
merupakan ancaman non-militer yang terjadi di negara Indonesia. Meskipun ini merupakan ancaman, namun masih ada saja oknum yang melakukannya. Yang melakukan kejahatan luar biasa tersebut bukanlah orang yang biasa. Artinya mereka lahir dari orang yang mampu dan terpelajar. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan di sini adalah latar belakang apa yang membuat mereka melakukan korupsi. Sekali lagi, mereka lahir dari orang yang mampu dan terpelajar, artinya menempuh pendidikan yang sangat tinggi. Apakah opsi yang A karena kebutuhan dari rumah tangga? Jelas bukan. Ataukah karena opsi yang B, kurangnya pemahaman tentang korupsi yang diketahui tentang nikmatnya uang banyak dan dapat belanja sepuasnya? Ini juga bukan. Kemudian opsi berikutnya yang C, moralitas rendah dan tingkat kesadaran akan hukum yang juga kurang. Nah, ini yang menjadi latar belakang yang membuat mereka melakukan aksi tindak pidana korupsi. Kalau yang D, kurangnya pendidikan anti korupsi karena pelaku-pelaku korupsi bukanlah dari orang kalangan yang cerdas. Jelas bukan ya. Bahkan di sini sudah disampaikan terpelajar. Kalau yang E, kurangnya akhlak dari setiap individu yang berakibat pada manusia-manusia yang bukan jahat. Ini juga bukan. Sehingga opsi yang paling tepat sekali lagi, latar belakang yang membuat mereka melakukan korupsi jelas karena moralitasnya rendah dan tingkat kesetaraan akan hukum yang juga kurang. Opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 15. Akibat penyebaran virus corona memberikan dampak besar terhadap ekonomi. Laudra, ya, jadi Laudra terpaksa harus putus sekolah. Di sekolah dasar demi membantu orang tuanya mencari uang. Sebagai pelaksanaan dan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah wajib untuk memberikan solusi. Nah, jadi agar Laudra dapat melanjutkan pendidikan dasarnya. Hal ini sesuai dengan pasal, apakah opsi yang A 22 ayat 1, apakah opsi yang B 31 ayat 1, ataukah yang C 31 ayat 2, ataukah yang D 31 ayat 3, ataukah yang E 31 ayat 4. Sekali lagi, terkait dengan pendidikan itu merupakan pasal 31. Cuman yang ditanyakan di sini fokusnya adalah bagaimana pemerintah wajib untuk memberikan pendidikan kepada warga negaranya. Itu merupakan bunyi pasal 31 ayat 2. Ya, opsi yang tepat itulah opsi yang C. Jadi terkait dengan pemerintah wajib membiayai dari pendidikan. Di mana jumlah nominal itulah 20% dari jumlah APBN dan APBD. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 16. Aksi terorisme yang terkenal dan terjadi pada tahun 2002 di Bali, aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus. Membunuh sekitar ratusan orang dan kebanyakan merupakan warga negara asing yang sedang berlibur. Ini di sini ya, digambarkan membunuh sekitar ratusan orang ketika itu. Yang kebanyakan memang merupakan warga negara asing yang sedang berlibur di Bali. Hal tersebut merupakan pelanggaran sila keberapa? Apakah sila pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, atau sila yang kelima? Kalau sudah terkait dengan menghilangkan nyawa seseorang, kemudian ada aksi pembunuhan, itu merupakan pelanggaran terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang khusus spesifik itu adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Opsi yang B. Sekali lagi, hal tersebut merupakan pelanggaran sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 17. Digambarkan bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik, di mana secara yuridis, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah secara yuridis. Ini kata yang wajib kita pahami dan wajib kita mengerti sehingga mampu menemukan apa yang menjadi jawaban soal nomor 17 ini. Jadi makna secara yuridis itu artinya makna secara hukum. Nah, secara hukum
Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah, kita cari yang mana ada hubungannya tentang hukum. Apakah opsi yang A, proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, ataukah yang B, proklamasi akan membangun sebuah peradaban baru menjadi sebuah bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, ataukah yang C, puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad lamanya dalam berebut kemerdekaan di tanah penjajah atau berebut kemerdekaan di tangan penjajah, ataukah yang D, proklamasi merupakan harkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang berdaya perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Ataukah opsi yang E, proklamasi menjadikan tidak berlakunya hukum kolonial. Sekali lagi, yuridis itu maknanya adalah hukum. Nah, di sini hukum kolonial tidak berlaku lagi. Artinya hukum di negara Indonesia setelah Indonesia merdeka tidak berlaku kembali. Hukum Hindia Belanda digantikan dengan sistem hukum nasional. Jadi tidak berlakunya hukum kolonial, hukum penjajah, tapi digantikan dengan sistem hukum nasional. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 18. Ini masih bagaimana tipe soal TWK penalaran. Sekali lagi, dalam mempersiapkan seleksi SKD CPNS tahun 2023, jangan terlalu banyak mempelajari materi hafalan, karena kita melihat tren ya, atau melihat pengalaman di tahun lalu bahwa tipe TWK itu adalah tipe penalaran yang mengakibatkan banyak peserta mengalami kegagalan di materi TWK. Maka dari itu persiapkan diri dengan baik dengan belajar untuk soal-soal TWK yang bertipe penalaran. Kembali ke soal 18, berbagai ancaman bisa saja masuk ke NKRI karena wilayahnya yang sangat luas dan kondisi masyarakatnya yang beragam. Konflik Laut Cina Selatan juga tentunya akan mengancam kedaulatan NKRI karena menyangkut beberapa negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Kemudian pertanyaan inti ya, di kalimat terakhir berikut ini, yang tidak termasuk peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah konflik di Laut Cina Selatan. Cuman kita perhatikan, tidak termasuk. Nah ini, tidak termasuk artinya yang bukan peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hati-hati, kata bukan, kata tidak itu akan mengecoh sekali. Apakah opsi yang A? Mendorong organisasi internasional agar menyelesaikan masalah dengan netral, ataukah yang B? Aktif mengupayakan perdamaian dan tidak membuat atau terpancing provokasi, ataukah yang C? Mengadakan pendekatan di bidang militer untuk mendapatkan laut tersebut, ataukah yang D? Mengupayakan diskusi dan komunikasi dengan negara lain untuk menyelesaikannya, ataukah opsi yang E? Mengajak negara-negara ASEAN agar tidak terpancing oleh konflik tersebut. Jadi Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif lebih mengutamakan diplomasi dan komunikasi, bukan menggunakan kekuatan senjata militer. Sehingga yang tidak termasuk peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah opsi A, B, C, D, ataukah yang E? Opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Mengadakan pendekatan di bidang militer untuk mendapatkan laut tersebut. Jelas, bukan pendekatan militer yang dilakukan, apalagi dengan tujuan mendapatkan laut tersebut. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 19. Integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Nilai integritas yang paling tepat dipahami dari seorang ASN yang selalu rajin dan tepat waktu saat bekerja itu apakah sederhana, peduli, mandiri, jujur, ataukah disiplin. Kita fokusnya di sini. Selalu rajin dan tepat waktu. Nah, khususnya ASN itu sendiri. Apakah dia sederhana? Jelas bukan. Apakah konteksnya itu peduli? Juga bukan. Apakah mandiri? Juga bukan. Apakah konteksnya jujur? Juga bukan. Tapi konteksnya itu tepat waktu dan rajin, itulah konteksnya adalah disiplin. Opsi yang paling tepat, opsi yang E. Nah, kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya. Soal nomor 20. Di tahun 2002, ya, di tahun 2022 kemarin, Indonesia secara resmi memegang presidensi Group of 20 atau G20 selama setahun penuh.
peran yang diambil oleh Indonesia dalam G20 sesuai dengan pengamalan nilai dasar negara Pancasila, khususnya sila keberapa. Untuk menjawab soal nomor 20 ini, wajib dikuasai dan dipahami 45 butir-butir Pancasila. Digambarkan di soal nomor 20 ini adalah terkait dengan kerjasama G20 atau secara sederhana itulah bekerja sama dengan bangsa lain. Apakah itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah sila yang kelima? Sekali lagi, bekerja sama dengan bangsa lain itu merupakan salah satu implementasi dari butir-butir Pancasila, khususnya sila yang ini di sini diacak ya, hati-hati. Yang sampai kita memilih berdasarkan urutan. Jadi opsi yang paling tepat bekerja sama dengan bangsa lain itulah opsi sila yang kedua. Namun, kalau terdapat istilah menciptakan perdamaian dunia, itu merupakan implementasi dari sila yang ketiga. Dalam 45 butir-butir Pancasila ada dua hal terkait dengan hubungan internasional. Bekerja sama dengan bangsa lain itu sila yang kedua, dan menciptakan perdamaian dunia itu merupakan implementasi sila yang ketiga. Baik, kita lanjutkan kembali. Soal berikutnya, soal nomor 21, digambarkan bahwa untuk menghadapi kuatnya pengaruh globalisasi ekonomi yang selalu dipropagandakan oleh beberapa negara di dunia, maka alternatif yang bisa ditempuh oleh bangsa Indonesia adalah apakah opsi yang A, mengutamakan produk pertanian, apakah opsi yang B, bergantung pada badan PBB, ataukah yang C, sistem ekonomi yang berfungsi pasar bebas, ataukah yang D, pembangunan industri berdasarkan bahan baku, ataukah yang E, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan. Nah, jadi yang mana yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di tengah gencaran propaganda globalisasi ekonomi? Apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Yang paling tepat terkait dengan ekonomi ya yang diminta, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa disesuaikan konteks ekonomi ya kita cari ekonomi, sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang E, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan. Itu yang ditempuh oleh bangsa Indonesia. Lanjut soal berikutnya, ini kembali ke tipe soal penalaran. Soal nomor 22, dimana digambarkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di bawah pimpinan Bu Susi Pujastuti kemarin ya kembali menenggelamkan 125 kapal pencuri ikan di sebelah lokasi perairan Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satgas 115. Penenggelaman tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 116 kapal dan berdasarkan penetapan pengadilan untuk 9 kapal. Itu terkait dengan gambaran bagaimana aksi yang dilakukan di bawah naungan kemarin Kementerian Kelautan Perikanan di bawah pimpinan Bu Susi Pujastuti. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan seperti informasi di atas. Ini merupakan aksi bela negara. Aksi membela negara. Tujuan bela negara itu adalah untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Sekali lagi, itu konsep yang wajib dipahami dan dikuasai. Tujuan bela negara adalah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kembali ke soal. Opsi yang A, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak warga negara untuk mengkonsumsi ikan. Ataukah yang B, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Ataukah yang C, membuat para nelayan menyesal telah menangkap ikan di Indonesia. Ataukah yang D, agar pemerintah mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Ataukah yang E, melindungi ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia agar tidak cepat habis. Sekali lagi, konsep bela negara tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan wilayah laut. Sehingga opsi yang tepat, opsi yang B. Lanjut soal nomor 23, digambarkan bahwa dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
disebutkan bahwa Pancasila fungsinya sebagai, nah ini fungsi Pancasila, khususnya di bidang peraturan perundang-undangan atau hukum. Apakah dia sebagai sumber dari segala sumber hukum, ataukah opsi yang B, hukum tertinggi di Indonesia, ataukah yang C, hukum tertulis tertinggi di Indonesia, ataukah yang D, setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945, ataukah yang E, setingkat di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, Pancasila di dalam konteks peraturan perundang-undangan, Pancasila berfungsi sebagai opsi yang paling tepat, opsi yang A, sumber dari segala hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Lalu opsi yang B, hukum tertinggi, itulah Undang-Undang Dasar, termasuk hukum tertulis tertinggi merupakan Undang-Undang Dasar. Kalau Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 24 digambarkan bahwa bela negara adalah sebuah konsep yang disusun tentang jiwa patriotisme seorang dan seluruh komponen dari suatu negara guna mempertahankan eksistensi negara tersebut. Yang ditanyakan, tugas pokok bela negara adalah apakah opsi yang A, tugas utama yang harus dilakukan oleh aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, apakah keamanan saja? Jelas bukan, ya. Bela negara itu dapat dilakukan oleh seluruh warga negara. Kalau opsi yang B, tugas yang harus dilakukan oleh warga negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Nah ini, bela negara itulah dilakukan warga negara, bukan aparat keamanan. Kita simpan dulu ya. Lanjut opsi yang C, tugas yang dilakukan oleh pemerintah, jelas bukan. Tugas yang dilakukan oleh militer juga bukan. Tugas utama yang harus dilakukan oleh warga negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekali lagi, bela negara itu apakah keamanan dan pertahanan, apakah keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itu. Jangan sampai terkecoh. Yang opsi yang paling tipis perbedaannya adalah opsi B dan opsi yang E. Jadi kalau bela negara itulah keamanan dan pertahanan atau pertahanan dan keamanan, bukan ketertiban dan keamanan. Sehingga opsi yang paling tepat, tugas pokok bela negara itulah menjaga keamanan dan pertahanan negara. Opsi yang B. Kalau opsi yang E, itu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, bukan hanya masyarakat, tapi yang jaga itulah negara. Ya, karena yang tanya itulah bela negara. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 25. Konstitusi pada dasarnya adalah keseluruhan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi yang digunakan oleh bangsa Indonesia yakni konstitusi tertulis yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini yang merupakan pengamalan dari pasal 32. Nah, yang ditanya bukan bunyi pasalnya, tapi pengamalan dari pasal 32 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah opsi yang A, menyelenggarakan festival seni tari di daerah-daerah? Ataukah opsi yang B, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu? Ataukah opsi yang C, membuka lapangan kerja bagi anak terlantar? Ataukah yang D, membagikan masker di jalan raya pada saat pandemi? Ataukah yang E, ikut melakukan bela negara sesuai dengan profesi? Kita wajib pahami dulu apa yang termuat di pasal 32. Kalau 31 tadi sudah kita bahas bersama, itu merupakan pasal terkait dengan pendidikan. Kalau pasal 32 itu erat kaitannya dengan kebudayaan. Dari opsi yang ada, A, B, C, D, dan E, yang terkait dengan kebudayaan, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Itu merupakan pengamalan dari pasal 32 Undang-Undang Dasar, menyelenggarakan festival seni tari di daerah-daerah. Kita lanjutkan soal nomor 26. Di sebuah SMA di kota besar dapat seorang guru PNS yang bernama Ibu Rina. Ibu Rina adalah guru matematika yang telah mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan selama bertahun-tahun. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, ia berusaha memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Pada saat pemilihan umum, Ibu Rina harus memilih calon anggota legislatif.
Apa yang harus dilakukan Ibu Rina sebagai seorang PNS agar menjaga netralitas? Nah, jadi ketika tahun pemilih, ya ada tahun pemilu, tahun politik, tahun demokrasi, sebagai seorang PNS untuk menjaga netralitasnya apa yang dilakukan? Apa yang ditempuh Ibu Rina? Ini soal tipe penalaran TWK. Apakah opsi yang A, mengungkapkan dukungannya secara terbuka kepada calon yang diinginkan? Jelas bukan. Tidak menunjukkan sikap netralitas. Kalau yang B, menggunakan sumber daya pemerintah untuk mendukung kampanye calon tertentu? Jelas juga bukan. Kalau yang C, tidak membahas politik di kelas pada saat mengajar? Nah, ini netralitas. Coba kita simpan dulu. Kalau yang D, menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pemilih dalam mendukung calon tertentu? Jelas juga bukan. Ini juga mempengaruhi, ya, sama, ini juga bukan. Opsi yang paling tepat, di mana Ibu Rina sebagai seorang PNS agar menjaga netralitas dalam pemilihan umum dengan cara tidak membahas politik di kelas pada saat mengajar. Opsi yang C. Ini menunjukkan jiwa netralitas. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 27. Hanafi adalah seorang calon pegawai negeri sipil atau CPNS di sebuah sekolah negeri, ya. Dirinya dipercaya sebagai panitia pengadaan barang-barang di sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh Hanafi sebagai seorang PNS agar menjaga netralitasnya saat menjadi panitia pengadaan barang? Ditanya adalah netralitas. Apakah opsi yang A, memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi dalam proses pengadaan barang? Jelas bukan jadi jawaban. Menerima suap dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang? Jelas bukan jadi jawaban. Yang C, menjalankan proses pengadaan barang secara transparan dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini kita simpan dulu. Yang D, memberikan referensi kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan umum? Jelas bukan jadi jawaban. Yang E, memberikan informasi tentang pengadaan barang yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu? Jelas bukan jadi jawaban. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Ini menunjukkan jiwa integritas, menjalankan proses pengadaan barang secara transparan dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 28. Ini masih bertipe TWK penalaran yang tingkat analitisnya cukup tinggi, di mana digambarkan bahwa dalam mempermudah pemerintah dan pelayanan publik, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi memiliki sumber daya alam, potensi, serta kebutuhan sesuai dengan corak kehidupan masyarakat. Pada daerah satu memiliki pelayanan, pendidikan, dan kesehatan yang memadai, sedangkan di daerah lain memiliki pelayanan, pendidikan, dan kesehatan yang kurang memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah, jadi terkait dengan bagaimana mengatasi upaya ketimpangan dari otonomi daerah. Karena kalau misalkan daerah itu kaya akan sumber daya alam, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan yang memadai. Tapi jika suatu daerah itu tidak memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, maka sebaliknya memiliki pelayanan dan pendidikan yang kurang. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, apakah opsi yang A, urusan pemerintah daerah sebaiknya diambil alih oleh pemerintah pusat agar lebih optimal? Jelas bukan diambil alih, ini harus diberikan kepada daerah. Kalau yang B, dalam menyelesaikan urusan pendidikan dan kesehatan sebaiknya dilakukan dengan melakukan pergantian pimpinan negara. Jelas bukan. Kalau yang C, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan sebaiknya melibatkan semua warga negara Indonesia. Jelas bukan. Kalau yang D, semua urusan pendidikan dan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan pemerintah pusat. Juga bukan. Tapi yang paling tepat itu adalah adanya kerjasama. Itu opsi yang E, adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan dapat berjalan optimal. Itu yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan. Jadi adanya pembagian wewenang yang jelas. Opsi yang E. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 29. Dewi baru saja pindah tugas ke Kota Batam. Kota Batam dikenal sebagai kota tujuan bekerja dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Di tempat Dewi tinggal, dia melihat banyak antar masyarakat dari suku yang berbeda saling menghormati, hidup berdampingan, dan hampir tidak pernah terjadi konflik.
Padahal kerap kali kemajemukan dapat menimbulkan konflik. Nilai yang terkandung dari paparan di atas adalah, jadi nilai yang dapat kita ambil dari kutipan, di mana Dewi yang berada di kota Batam. Apakah opsi yang A? Kota Batam terdiri di atasku yang majemuk, ataukah yang B? Kemajemukan masyarakat bisa menyebabkan konflik, ataukah yang C? Sikap saling menghormati dan menjaga keutuhan nasional, ataukah yang D? Keberadaan masyarakat dapat menjaga keutuhan nasional, ataukah yang E? Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga keutuhan nasional. Nah, sekali lagi, ini sudah tipenya juga penelaran, hati-hati. Ada tingkat kemiriban yang sangat tinggi di setiap opsi. Nah, jawaban yang paling tepat terkait dengan keanekaragaman tadi ya, khususnya dari keanekaragaman suku. Itu yang paling tepat adalah sikap saling menghormati akan menjaga keutuhan nasional. Opsi yang C. Kita lanjutkan, ini merupakan soal terakhir, soal nomor 30 pada kesempatan video kali ini. Ini soal yang bertipe penelaran TWK, khususnya materi nasionalisme, di mana digambarkan bahwa ada istilah chauvinisme, merupakan rasa bangga pada suatu negara yang berlebihan. Dan hal ini akan menghambat terbentuknya suatu negara yang maju dan berkembang. Oleh karenanya, suatu negara apabila lebih dominan dihuni oleh masyarakat negara yang bersifat memiliki paham chauvinisme, maka dapat dipastikan bahwa bangsa dan negaranya tersebut akan sulit untuk bersatu. Apa yang menyebabkan chauvinisme itu menghambat persatuan dan kesatuan? Sekali lagi, chauvinisme itu adalah suatu sikap nasionalisme yang sempit ya, di mana nasionalisme yang menjelekkan dan merendahkan bangsa lain. Dan ini dapat menghambat persatuan. Apa sebabnya? Apakah opsi yang A? Karena akan muncul kesetiaan suatu negara yang sempit dan mengakibatkan pada masyarakat yang buta akan negara dan bangsanya. Ataukah yang B? Sebab chauvinisme merupakan paham yang baik sehingga dapat mempersatukan bangsa. Jelas bukan yang baik ya, chauvinisme itu negatif. Ataukah opsi yang C? Karena chauvinisme merupakan penghambat persatuan ataupun nasionalisme dikarenakan ada kecintaan terhadap tanah airnya. Bukan ya, kalau ini kan bersifat positif jadinya kalau kecintaan terhadap tanah airnya. Kalau yang D, karena chauvinisme sendiri merupakan paham sempit akan nasionalisme sehingga daerah tidak mungkin untuk memiliki paham tersebut. Nih, mengakibatkan salah. Kemudian opsi yang E, karena kurangnya pendidikan dan literasi masyarakat sehingga chauvinisme terus berkembang dan budaya dalam masyarakat terpencil. Ini jelas bukan. Sehingga opsi yang paling tepat, apa yang menyebabkan chauvinisme itu menghambat persatuan dan kesatuan? Karena akan muncul kecintaan suatu negara yang sempit dan akan mengakibatkan pada masyarakat yang buta akan negara dan bangsanya. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Sekali lagi, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 30 ini adalah opsi yang A. Baik, itu tadi 30 soal TWK yang bertipe penelaran yang sesuai dengan request dari calon peserta seleksi SKD CPNS tahun 2023. Semoga video ini dapat membantu adik-adik yang akan mengikuti seleksi SKD, khususnya CPNS kedinasan. Namun, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video pembahasan bagaimana TWK yang bertipe penelaran yang analitis tingkat tinggi. Tetap semangat mempersiapkan diri, karena detik-detik untuk tes itu sudah di depan mata kita. Jadi kurang lebih seminggu atau beberapa hari ke depan sudah akan dilaksanakan tes SKD seleksi CPNS untuk kedinasan. Semoga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian tetap semangat dan ikuti dan pantau juga video-video kami berikutnya. Terima kasih.